surat Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun perkara yang kecil ataupun perkara yang besar kecuali semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Maka nanti akan dibukakan oleh Allah dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Kita juga berharap bukan sekedar kita diterima taubat kita, tapi juga kita berharap semoga kita mendapatkan rahmat setelah kita diterima taubat kita oleh Allah. Fungsinya rahmat setelah taubat kita diterima supaya setiap dosa kita tidak menyulitkan kita di masa mendatang. Fungsinya rahmat setelah kita diterima taubatnya oleh Allah supaya setiap dosa tidak menjadi sumber kehinaan ketika nanti kita berdiri di pengadilan Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada manusia-manusia yang nanti pada kehidupan kampung mahsyar dibentangkan dosanya. Ketika dosanya dibentangkan, terlihatlah berbagai macam kemaksiatan yang dulunya dia sembunyikan. Pada saat itulah dia merasa hina, dia merasa malu. Saking begitu hinanya dan saking begitu malunya terhadap catatan kemaksiatan yang dia sembunyikan selama hidupnya, maka dia berkata, ya Allah, lebih baik aku masuk neraka langsung daripada aku harus menanggung kehinaan dan rasa malu yang begitu besar di hari ini. Itu menunjukkan kepada kita, itulah kenapa ketika kita memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosanya, kita memohon supaya kita mendapatkan rahmat. Kalau kita mendapatkan rahmat, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita mendapatkan rahmat, dosa kita tidak menimbulkan kesulitan untuk kita di masa mendatang. Kalau kita mendapatkan rahmat, maka sesungguhnya kita tidak akan dibuka dosa-dosa kita nanti di hadapan manusia ketika setiap manusia berdiri di pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita faham bahwasanya yang kita khawatirkan dari dosa bukan hanya kesulitan yang Allah berikan untuk kita, tapi yang kita khawatirkan dari dosa adalah ketika Allah membuka catatan dosa kita yang dulunya kita sembunyikan di balik handphone, yang dulunya kita sembunyikan di balik kamar-kamar yang sepi, yang kita sering sembunyikan ketika teman-teman kita tidak mengetahuinya, maka nanti akan dibukakan oleh Allah dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Tadi kita membaca di dalam surat Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun perkara yang kecil ataupun perkara yang besar kecuali semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kita sangat membutuhkan diri kita supaya dimaafkan oleh Allah. Kita sangat membutuhkan diri kita diampuni oleh Allah. Dan kita sangat membutuhkan diri kita mendapatkan rahmat setelah kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Dan itulah kata-kata yang berderet setiap kita memohon taubat kepada Allah. Maafkan saya, ampuni saya, rahmati saya. Dan itulah yang akan menjadi sumber ketenangan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, saya harus belajar untuk terbuka kepada Allah apa dosa yang telah kita lakukan. Semakin kita terbuka ketika kita bercerita tentang dosa kita, tentang kemaksiatan kita kepada Allah, semakin besar Allah itu akan merahmati kita. Jangan pernah merasa kita bisa menyembunyikan dosa di hadapan Allah. Justru Allah itu mencintai setiap manusia yang mereka menceritakan dosanya, mereka menceritakan kemaksiatannya kepada Allah secara jujur. Maka itulah yang menjadikan Allah akan menurunkan sifat ibanya atau sifat rahmatnya. Dan itulah yang menjadikan kita kadang-kadang ilmu yang kita pelajari menjadikan kita sok merasa tidak berdosa di hadapan Allah. Padahal dosa kita itu adalah banyak. Orang yang jujur terhadap dosanya, orang yang jujur terhadap maksiatnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmatnya Allah secara maksimal. Kita ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Kalau ada anak terbukti melakukan kesalahan, kita selaku bapaknya sudah memiliki catatan dosa yang dilakukan anak kita. Lalu kita menginterogasi anak kita. Kita tanya, apa yang telah kamu lakukan, nak? Tetapi anak itu hanya menyebutkan 2 kesalahannya. Padahal kesalahannya ada 7 ataupun ada 8. Tapi dia menyebutkan hanya 2. Maka biasanya kita tetap marah dan murka ketika anak itu tidak mau terbuka untuk mengakui semua kesalahannya.
Tapi ketika anak itu mengakui semua dosa-dosanya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai 8, sesuai dengan catatan yang kita miliki tentang anak itu, seketika kita akan merangkul anak itu dan kita akan lebih mudah untuk memaafkan anak itu. Sama, kalau kita nanti berdoa sama Allah, jangan menceritakan amal ibadah kita, tetapi yang paling utama kalau kita nanti cerita ketika kita berdoa, ceritakanlah dosa-dosa apa yang telah kita lakukan. Kalau ibu pernah makan riba, ceritakan sama Allah, ya Allah saya pernah makan riba. Kalau ibu pernah disentuh laki-laki yang bukan mahram dulu sebelum menikah, ceritain sama Allah. Kalau ibu pernah bagaimana ibu berdusta kepada suaminya, ceritakan sama Allah. Orang yang terbuka dalam setiap catatan dosanya kepada Allah adalah orang yang paling besar mendapatkan rahmat. Itulah yang kita harapkan. Sesungguhnya kita ini pendosa dari berbagai macam versi. Ada yang berdosa di masalah harta, ada yang berdosa di masalah syahwat, ada yang berdosa di dalam masalah mungkar, ada pula yang berdosa di dalam masalah muamalah dia kepada ibu dan bapaknya. Kita semuanya pendosa, tapi kita adalah pendosa yang tidak pernah kehabisan alasan untuk senantiasa meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, dan semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memantaskan kita menjadi penuntut ilmu yang diampuni, dimaafkan dan dirahmati.